Lalu bagaimana kondisi Malika setelah beberapa hari mendapat perawatan dan pendampingan pihak berwenang? Hasil visum gitu ya dari rumah sakit terkait dengan kekerasan seksual secara fisik gitu ya, yang bisa dibuktikan oleh hasil visum itu tidak terbukti gitu. Nah, tapi kita harus melihat lagi bahwa yang disebut dengan kejahatan seksual itu tidak hanya sebatas pada gitu ya adanya tanda-tanda kekerasan fisik terhadap tubuh si anak gitu ya. Dan inilah penuturan Oni, ibunda Malika Anastasia. Saya selaku ibu kandung Malika mendengarnya memang senang anak saya bisa pulang dengan selamat dan tersangka sudah mendapatkan hukumannya, ya, itu lebih baik. Sempat saya nanya dari semalam kan dia nggak tidur tuh pas dari penemuan sampai diperiksa oleh tim dokter dari rumah sakit Kapolri. Saya nanya, Neng ngapain aja kalau tiap hari muter Bu, nyari-nyari rongsok Bu, sampai kaki aku pegel Bu, pijitin dong Bu. Terus Neng suka nangis nggak? Iya Bu, kalau saya nangis nih Bu, kalau aku nangis Bu, dia marah-marah Bu, mau bentak. Bilangnya gini Bu, nangis mulu lu gitu, ntar gue gak kasih makan lu gitu. Dia bilang oh gitu. Terus Neng gak nangis lagi? Enggak, aku tidur aja. Karena dari tim dokter juga udah diperiksa, udah di ronsen dan udah di semuanya udah dicek sama kedokteran di Kapolri sini, ternyata emang baik-baik saja. Dan juga lukanya itu nggak membahayakan. Ketemu 3 hari dia muter-muter jalan-jalan, terus setelah 4 hari dia bersama si pelaku, ke-5 harinya dia minta pulang, nangis, minta pulang, nangis. Nah si pelaku itu keregetan, sampai dia sempat mukul pahanya Malika, sampai dia sempat nabok mulutnya Malika, sampai sempet dia bentak-bentak Malika dan marah-marahin Malika. Dia tidur di deket gubuk, kata Malika itu ada rumah tapi kecil. Nah dia tidurnya sendiri, cuman ada guling sama bantal. Nah saya nanya, emang kalau Om Yudi tidurnya di mana? Dia nyari, kadang saya ikut, kadang saya tidur di rumah. Emang rumah siapa? Ya rumah rame-rame, tapi kamarnya kecil. Berdasarkan pengalaman empirik menangani dan menerima laporan seputar kasus penculikan, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan, umumnya dalam kasus penculikan, pelaku biasanya mengenal aktivitas korbannya. Baik itu perkenalan yang membutuhkan waktu agak panjang maupun singkat. Sebab untuk menculik anak, khususnya dalam kasus Malika yang sudah berusia 6 tahun, berpotensi adanya penolakan dari korban. Jadi pengalaman empirik kita, korban-korban ini ya seperti terjadi pada kasus Malika di Gunung Sahari itu, dia memahami dan mengerti dan mengenal korban dan orang tua korban. Jadi penculikan itu awalnya tidak hanya sekedar menangkap anak di tengah jalan dan sebagainya, dia mengenal dulu. Mengenal karakter, baik itu orang tuanya kalau tinggal pada orang tuanya, mengenal anak itu kebiasaannya apa, sampai pada makan dan itu. Jadi pelaku-pelaku penculikan itu dipastikan dia memahami betul situasi yang akan dia sasar menjadi korban. Saling kenal antara pelaku dengan keluarga korban dalam kasus penculikan biasanya bukanlah kebetulan, tetapi sudah merupakan bagian dari rencana pelaku untuk mencitrakan diri sebagai sosok yang dikenal keluarga calon korbannya. Tujuannya agar dapat memuluskan semua aksinya. Mungkin saja berarti pada kurun waktu selama ini gitu ya, mungkin pelaku hanya memberikan perhatian yang istilahnya gitu ya sebagai citra aja gitu ya, ngebaik-baikin dulu nih si Malikanya gini, karena mungkin masih dalam jangka waktu 3 mingguan gitu atau hampir 1 bulan itu, bahwa nanti setelah itu dia akan melakukan aksi tindakan kejahatan yang lainnya gitu, agar dipersiapkan nih calon korban agar tidak melakukan perlawanan gitu ya, agar korban tidak lepas dari dirinya. Sudah dikondisikan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, tidak mudah bagi jajaran kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap dan menangkap pelaku penculikan Malika Anastasia ini.
Polisi mengaku sempat mengalami kesulitan karena wajah pelaku tidak tergambar jelas dalam rekaman CCTV. Kesulitan terbesar itu adalah mengidentifikasi. Potongan rekaman CCTV-nya juga jauh. Kita sudah coba zoom, kita coba pakai teknologi canggih pun pecah, nggak dapat sama sekali. Kita cuma bisa melihat dari jarak terdekatnya itu cuma bisa terlihat laki-laki, tingginya sekitar setinggi bajai, kemudian pakai topi, ciri-ciri baju agak badan agak kurus, nah seperti itu. Titik terangnya itu setelah kita bisa mencocokkan pada saat posisi pelaku tidur yang kebetulan tertangkap kamera ke CCTV dengan informasi yang kami dapat di Pademangan, kita cocokkan. Nah ini identik, karena identifikasi dalam pengungkapan kasus, identifikasi korban, identifikasi pelaku ini sangat penting. Lalu, siapakah sesungguhnya pelaku ini? Apa motif yang mendasari penculikan ini? Berusia 6 tahun kemarin ini satu-satunya korban penculikan atau ada kemungkinan Pak korban lainnya? Dari pelaku? Iya. Sejauh belum. ini? Sementara ini belum ada ya Pak ya? Belum ada. Oke, tapi artinya kalau misalnya pun nanti ada, pasti akan memperberat dari ancaman hukuman terhadap pelaku? Ada satu tim kami yang masih di lapangan untuk mendalami apakah ada riwayat ataupun sejarah pelaku sebelum dengan korban yang sekarang. Ini masih terus kita telusuri, kami belum berhenti sampai di sini dengan menemukan pelaku dengan korban. Kami belum berhenti di sini, kami harus merangkai. Apakah sebelumnya ini ada korban-korban lain atau mungkin yang pernah dilarikan dan sebagainya. Ini masih kita terus dalam. Oke, untuk kondisi kejiwaan dari pelaku seperti apa dan background dari pelaku ini, kalau keterangan dari keluarga pelaku seperti apa sih Pak? Kalau dari keterangan para saksi sih normal-normal saja ya. Memang akan diperiksa tes kejiwaan ya. Terhadap pelaku ya? Terhadap pelaku, mengingat juga dia punya riwayat pedofil lah istilahnya. Itu yang kami juga akan jaga sehingga kita bisa mengetahui latar belakang dari pelaku ini. Iya. Dari keterangan beberapa saksi, termasuk orang yang temperamental juga, karena di kalangan pengumpul barang bekas ya, kalau pelaku ada di satu tempat, biasanya pelaku mengklaim bahwa barang-barang bekas yang ada di situ nggak boleh diambil orang lain. Nah, itu yang sering cekcok dengan sesama pengumpul barang bekas. Oke, baik. Jajaran kepolisian kemudian merilis informasi bahwa tidak terjadi kekerasan seksual terhadap Malika. Namun demikian, polisi masih terus mendalami motif apa yang sesungguhnya mendasari pelaku melakukan aksi penculikan tersebut. Kenapa kok ingin memiliki itu apa? Apakah hanya menganggap ini karena anaknya atau ada faktor lain di luar itu? Sementara hanya ingin memiliki karena sayang saja. Tersangka itu menyampaikan kepada kami bahwa korban selalu diajak kemana tersangka pergi. Termasuk tersangka mengumpulkan barang-barang bekas, tersangka tidur di emper-emper toko, dimanapun berada selalu bersama-sama dengan tadi. Apakah memang seperti itu atau mungkin ada maksud lain? Ini yang masih terus kita lihat. Mengenai kekerasan seks yang dialami Malika, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan seks itu tidak hanya bisa didasarkan pada hasil visum semata. Iya, jadi kekerasan seksual itu bukan karena penetrasi. Bisa pegang-pegang untuk pemuas misalnya. Itu kekerasan seksual. Bisa terjadi hal seperti itu. Sampai di situ ya, kejadiannya, maka dia akan berulang bisa penetrasi. Jadi kekerasan seksual itu bukan hanya karena penetrasi, jadi proses. Ada pegang-pegang, apa-apa, pemuas, disuruh pegang alat kelamin dari si pelaku, lalu dia melakukan
dan sebagainya. Nah, ketika terjadi puncak-puncak emosi seksualnya, maka bisa jadi penetrasi.